Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 18 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema kebijaksanaan yang menyelamatkan. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus sambung hatiku, cintalah yang abadi, tanamkan dalam hatiku api cinta yang ilahi. Sudilah kabar baru bagi seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, datanglah dan terangilah hati kami, agar terbuka mendengarkan sabda ilahi. Semoga kami pun mampu membaharui diri, serta mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus Sang Mesias yang akan segera datang. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebijaksanaan yang menyelamatkan. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kebijaksanaan adalah satu kata yang sangat gampang diucapkan oleh setiap kita. Bahkan kata kebijaksanaan sering menjadi dambaan setiap kita manusia untuk memiliki dan menghidupinya dalam diri kita. Ada banyak orang dapat memiliki kekayaan, kemewahan, kepintaran, ketenaran, dan kehormatan. Namun, sangat jarang orang memiliki kebijaksanaan. Dan bahkan ketika seorang memiliki segalanya, ia lupa akan kebijaksanaan. Pada hari ini, seorang sosok yang luar biasa yang tidak asing lagi bagi kita. Sosok itu adalah Santo Yusuf. Ketika mendengar bahwa Maria tunangannya mengandung, maka dengan penuh kebijaksanaan ia berniat menceraikannya secara diam-diam agar tidak mencemarkan nama baik Maria di muka umum. Namun ketika Yusuf mengetahui kebenarannya bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus, Yusuf pun dengan penuh bijaksana mengambil Maria menjadi istrinya dan menjadi ayah pengasuh Yesus Sang Immanuel. Ketika kebijaksanaan Yusuf, karena kebijaksanaannya, Yusuf mendapat kehormatan dari Allah untuk memberi nama Yesus pada bayi yang dilahirkan oleh Maria tunangannya itu. Kebijaksanaan Yusuf mendatangkan keselamatan bukan saja bagi Maria, namun bagi kita semua, karena Sang Penebus akan segera datang menyelamatkan kita dan akan selalu beserta kita. Yusuf memberi teladan kebijaksanaan yang luar biasa bagi kita. Para sahabatku yang terkasih, pada zaman ini jarang kita temukan sosok yang bijaksana. Bahkan banyak sekali terjadi permasalahan dalam kehidupan karena kita kurang memiliki kebijaksanaan. Terkadang dalam menyikapi satu persoalan kita kurang bijaksana dan malah sering menggunakan emosi atau egoisme diri kita. Maka dari itu bukan satu penyelesaian yang baik terhadap masalah tersebut, namun malah mendatangkan permasalahan baru, bahkan berdampak fatal. Untuk itu, para sahabatku,
kita belajar dari sosok Yusuf yang sangat bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan hidupnya. Karena dengan kebijaksanaan, kita dapat membawa keselamatan bagi diri kita dan bagi orang lain di sekitar kita. Ada yang mengatakan demikian, walaupun seorang memiliki segalanya, namun jika tidak memiliki kebijaksanaan, semuanya tidak berarti apa-apa. Semuanya sia-sia. Semoga kita adalah orang-orang bijaksana seperti Santo Yusuf. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya bagi setiap kita. Teristimewa rahmat kesehatan, nafas kehidupan dan kenyamanan yang boleh kita terima dengan cuma-cuma. Semoga kita sekalian senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi semua gereja Katolik di seluruh dunia. Semoga dalam persiapan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa diberkati dan dilancarkan segala persiapannya. Teristimewa agar umat beriman memiliki kesungguhan dan ketangguhan iman dalam menanti Sang Immanuel. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi negara dan wilayah kita. Semoga menjelang perayaan Natal dan menyambut Tahun Baru, semua masyarakat diberi kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan dan segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga rantai penyebaran virus corona dapat diputuskan dan tidak menyebar kemana-mana lagi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi semua orang sakit. Semoga mereka, kaum keluarga dan sahabat kenalan kita yang saat ini sedang sakit, boleh mengalami jamahan Tuhan sehingga mereka boleh sembuh pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi sesama kita yang mengalami bencana alam. Semoga yang meninggal dunia mendapatkan kebahagiaan kekal, yang masih sakit dan dalam perawatan, serta yang kehilangan tempat tinggal, boleh mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah dan dari sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.